Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu Pengetahuan Umum SNI 1726 tahun 2019. SNI 1726 tahun 2019 membahas tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Dengan adanya keluaran SNI terbaru tahun 2019, otomatis SNI sebelumnya tahun 2012 sudah tidak berlaku lagi. Beberapa pembaharuan dilakukan, terutama adanya peta gempa Indonesia terbaru yang dirilis tahun 2017. Kemudian adanya besaran-besaran yang dikoreksi dalam peraturan sebelumnya. Sebagai gempa rencana dalam SNI 1726 tahun 2019 adalah gempa dengan periode ulang 2500 tahunan atau gempa dengan kemungkinan terlampaui selama umur struktur bangunan 50 tahun atau sebesar 2%. Istilah gempa 2500 tahun bukan diartikan sebagai kejadian gempa yang terjadi satu kali setiap 2500 tahun, namun lebih sebagai gambaran tentang probabilitas suatu perencanaan yang memiliki kemungkinan 1:2500 untuk terjadi setiap tahunnya. SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Wilayah Indonesia dipetakan berdasarkan tingkat resiko gempanya yang ditentukan atas dasar besarnya percepatan puncak batuan dasar, Peak Group Acceleration atau PGA. Peta gempa Indonesia terbaru dirilis pada tahun 2017 menggantikan peta gempa sebelumnya atau tahun 2010. Gambar peta gempanya bisa dilihat di slide. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita akan membahas perbedaan antara SNI 1726 tahun 2012 dan SNI 1726 tahun 2019. Perbedaan pertama yaitu mengenai kombinasi beban untuk metode ultimate. Kita lihat di video sebagaimana di slide pada pasal 4.22. Oke teman-teman, untuk SNI 1726 pada 2012 terletak pada halaman 15-16, sedangkan untuk SNI 1726 2019 terletak pada halaman 25-27. Untuk kombinasi beban dari poin 1 sampai 4 itu tidak ada perbedaan, baik titik letak, perubahan koefisien dan lain sebagainya. Hanya saja ada perubahan dari elemen saja, seperti poin 6 pada tahun 2012 itu menjadi poin 5 di tahun 2019, kemudian poin 5 di 2012 menjadi poin 6 pada tahun 2019. Begitu juga dengan nomor 7 dan seterusnya. Namun yang menjadi garis bawah di sini teman-teman terdapat pada kombinasi beban earthquake vertikal dan horizontal. Kemudian untuk perbedaan yang kedua teman-teman yaitu pada spektrum respon desain untuk SNI 1726 2012 dan SNI 1726 2019 sebagaimana di slide. Oke, yang 2012 teman-teman ada 3 bagian, yaitu dari titik 0 ke T0, kemudian dari T0 ke TS atau short period, dan setelah ke short period itu menggunakan satu persamaan yaitu SD1 per T. Kemudian SNI 2016 teman-teman agak sedikit berbeda dengan SNI 2012, yakni ada penambahan 4 bagian, yaitu dari 0 ke T0, kemudian T0 ke TS atau short period, lalu dari short period menuju long period atau periode panjang menggunakan persamaan yang sama seperti 2012. Dan setelah long period itu ada persamaan baru untuk SA atau percepatan respon spektrumnya dengan rumus SD1 kali TL per T kuadrat. Selanjutnya untuk gambar 20, yakni terdapat pada halaman 238 teman-teman. Karena sebelumnya muncul long period di sini,
Maka pada peta gempa 2016 juga akan ditampilkan pada periode panjang atau long period untuk setiap lokasi yang ada di Indonesia. Kalau kita misalkan daerah lokasi struktur yang dibangun memiliki periode panjang yaitu 16 detik. Namun struktur yang dibangun periodenya itu tidak mencapai long period, maka spektrum desainnya itu belum mencapai long period. Berarti spektrum respondensinya masih sama dengan 2012. Menjadi 3 bagian itu tidak cukup apabila untuk struktur yang lokasi tertentu memiliki periode panjang 8 detik dan struktur yang dibangun juga periodenya melebihi 8 detik. Barulah persamaan ini bisa digunakan untuk respons spektrumnya. Selanjutnya perbedaan antara SNI 1726-2012 dan SNI 1726-2019 yaitu terletak pada persekalan gaya. Untuk 2012 pada pasal 7.9.4.1. Kalau yang 2019 yaitu 7.9.1.4.1. Ini mengenai persekalan gaya. Gaya geser dasar didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam atau gaya geser de Andemi dibandingkan dengan gaya geser dasar statik ekivalen. Kemudian gaya geser dasar satu ekivalen itu berasal dari struktur itu sendiri. Maka ada perhitungan periode struktur, di sana ada perhitungan coefficient response seismik, ada berat struktur untuk memperhitungkan PE statiknya saja. Selanjutnya perencanaan struktur penahan gempa yang kuat. Kaidah untuk perencanaan kategori umumnya didasarkan pada ketentuan berikut. Pertama, akibat gempa ringan. Elemen struktural maupun non-struktural tidak boleh mengalami kerusakan. Sebagai contohnya, kolom, balok, plat, dinding, dan sebagainya. Kedua, akibat gempa sedang. Elemen non-struktural boleh rusak, namun masih dapat diperbaiki, sedangkan elemen struktural tidak boleh rusak. Ketiga, akibat gempa kuat. Elemen struktural dan non-struktural mengalami kerusakan, namun struktur tidak boleh roboh, atau dalam arti mekanisme roboh didesain dengan penentuan lokasi sendi plastis pada struktur, sehingga korban jiwa dapat dicegah. Selanjutnya, bagaimana struktur menahan gempa? Beban gempa sebenarnya yang bekerja pada struktur bangunan dapat melampaui beban gempa rencana yang tercantum di dalam peraturan SNI 1726/2019. Di dalam peraturan, besarnya beban gempa rencana yang diperhitungkan bekerja pada struktur bangunan adalah gempa sedang. Dengan demikian, pada saat gempa kuat terjadi, gaya-gaya dalam yang terjadi pada elemen struktur atau balok, kolom, dan sebagainya dapat melampaui gaya dalam yang sudah diperhitungkan. Lalu, agar struktur bangunan mempunyai kemampuan yang cukup dan tidak terjadi keruntuhan saat terjadi gempa kuat, maka dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat struktur bangunan berperilaku elastis. Yang dimaksud dengan struktur elastis ini mungkin tergambar dalam diagram atau gambar ini. Pada saat kita mempunyai suatu portal semacam ini atau 4 lantai, jika terdorong oleh gempa sehingga timbul simpangan elastis delta E pada saat gempa tadi itu hilang, maka struktur ini akan kembali kokoh seperti posisi semula. Yang kedua, membuat struktur yang ductile. Apa yang dimaksud dengan ductile? Kurang lebih bisa digambarkan dalam diagram ini. Pada saat didorong oleh gempa horizontal, maka akan terjadi simpangan elastis. Pada saat beban horizontal hilang, maka delta E akan hilang sementara delta P akan timbul di struktur. Untuk merencanakan sistem struktur yang ductile, disarankan untuk merencanakan struktur bangunan dengan menggunakan cara perencanaan capacity atau capacity design. Capacity design dilakukan dengan memilih lokasi atau tempat yang direncanakan untuk mengalami deformasi plastis atau sendi plastis. Jenis mekanisme leleh atau terbentuknya sendi-sendi plastis pada struktur gedung ada 2 macam. Yang pertama, strong column weak beam, yang kedua strong
beam with column. Kita akan membahas satu persatu apa pengertian dari kedua poin tadi. Yang pertama, strong column with beam. Artinya apa? Balok-balok didesain mencapai tingkat leleh untuk sendi plastis di ujung-ujungnya. Di titik merah ini, serta dibarengi dengan sendi plastis di dasar kolom. Pada saat ini terjadi kolom mempunyai kemampuan lebih kuat daripada balok, sehingga balok akan mengalami kegagalan terlebih dahulu. Poin yang kedua, berbeda dengan strong beam with column. Kolom struktur lebih lemah daripada balok. Balok didesain lebih kuat. Pada perencanaan struktur taktil dengan metode perencanaan kapasitas mekanisme kelelehan, yang dipilih adalah strong column with beam karena ada alasan-alasan tertentu.